Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to my class. Still with Miss Tami here. How are you today? I hope you are always fine. First of all, before I explain about our material today, I want to give you a question. The question is, if you have enough money, what will you do? Jika kamu memiliki banyak uang, apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira apa? Ayo, coba silahkan pikirkan. These are the example of the answer. If I have enough money, I will treat my friends. If I have enough money, I will buy delicious food. Or if I have enough money, I will go to Japan. Jadi mereka menjawab, jika saya memiliki uang yang cukup, saya akan mentraktir teman-temanku. Atau the boy said, if I have enough money, I will buy delicious food. Jika saya memiliki uang yang cukup, saya akan membeli makanan yang lezat, katanya. Ini beda lagi nih. Jika saya memiliki uang yang cukup, saya akan pergi ke Jepang, katanya. Wah, kira-kira jawaban kalian apa? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki uang cukup? You know that those are the examples of conditional sentence type 1. Have you ever about it? What is it? What does conditional sentence type 1 means? Next, we use the first conditional atau conditional sentence tipe pertama when we talk about possible situation in the future. Ketika kita membicarakan tentang situasi yang mungkin saja terjadi di waktu yang akan datang. Dan predicting a likely result in the future. Memprediksikan hasil yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Itu saja tergantung dari conditionnya seperti apa. Okay, next. The other examples of conditional sentence type 1 are, if I eat too much, I will get fat. If she doesn't study hard, ini harusnya study ya. If she doesn't study hard, she will fail the test. If I don't understand, I will ask the teacher. If it rains tomorrow, we won't go to the beach. Jadi dalam conditional sentence dibagi menjadi dua clause ya. Ada dua clause di dalam conditional sentence. Yang pertama ada if clause atau condition dari kalimat tersebut. Kemudian yang kedua ada main clause, yaitu result, hasil dari condition tersebut. Kira-kira kalau misalnya kondisinya seperti itu, apa yang akan terjadi? Resultnya apa? For example di sini, if I eat too much, jika saya makan terlalu banyak, apa yang mungkin saja terjadi? Misalnya di sini I will get fat. Saya akan gendut gitu. Ya, kemungkinan yang terjadi akan seperti itu, atau ada kemungkinan lain bisa saja. Kemudian if she doesn't study hard, jika dia tidak, ini kalimat negatif dari simple present ya. Jika dia tidak belajar dengan giat, she will fail the test. Apa resultnya kalau nggak belajar? Dia akan gagal dalam ujiannya. Tahu contoh yang lain? If I don't understand, jika saya tidak mengerti, I will ask the teacher. Saya akan bertanya kepada gurunya. Or the last, if it rains tomorrow, jika besok hujan, we won't go to the beach. Won't di sini adalah bentuk singkat dari will not, bentuk negatif dari will not ya. Kita
tidak akan pergi ke pantai. Nah, ini merupakan contoh dari conditional sentence. Kalau kita perhatikan, di sini kita lihat if clause. If clause-nya if diikuti dengan subjek dan verb berapa ini? Verb 1. Kemudian if diikuti dengan subjek dengan kalimat negatifnya does not atau do not, ya kan? Kemudian di sini ada if diikuti dengan subjek it dan kata kerjanya plus s karena subjeknya tunggal, ya. Kata kerjanya ditambahkan s. Nah, tense yang digunakan pada if clause di tipe pertama, ya, itu menggunakan present tense. Ya, bisa simple present tense, present continuous tense, and so on. Ya. Kemudian di main clause-nya subject I followed by will followed by verb infinitive, ya, atau base verb dasar, kata kerja dasar. Di sini juga subject followed by will followed by fail, kata kerja dasar. Di sini juga I plus will plus us, ya. Ini we subjeknya will not karena bentuknya negatif, ya. Will not diikuti dengan verb base verb. Nah, kalau kita lihat di sini main clause-nya menggunakan apa? Apa ciri-cirinya? Di sini ada will, ya. Betul, menggunakan future tense. Nah, biasanya di conditional sentence itu simple future tense, ya, yaitu subject diikuti will dengan infinitive. Nah, sudah paham kira-kira? Jadi conditional sentence itu terdiri dari dua clause, ada if clause dan main clause, ya. Dan di if clause kita menggunakan present tense setelah if followed by present tense, and then main clause-nya setelah subject diikuti will. Good job. Okay, next to the next slide. Okay, now how to form them with comma, ya. Bagaimana cara membentuk kalimat conditional sentence dengan koma? Jadi ada yang menggunakan koma dan ada yang tidak menggunakan koma. Gimana caranya? Nah, ketika menggunakan koma, pastikan if clause, ya, if clause-nya di depan, ya, and then follow by main clause. Jadi setelah if clause, koma, follow by main clause. Nah, contohnya di sini, if I eat too much, if plus subject I plus eat as a verb, ya, koma, I as a subject, will get as infinitive, ya, I will get fat. Next, if followed by subject she doesn't, ya, karena kalimatnya negatif. Dan kenapa dia pakai does, tidak pakai do? Karena she itu menunjukkan subjek tunggal, di mana ketika subjek tunggal digunakan, kata kerjanya harus ditambahkan s atau es, ya. Good. That she doesn't study. Ini salah nih, harusnya di sini verb dasar, ya, base verb 1, karena di sini es-nya sudah di does-nya. If she doesn't study hard, she will fail the test, ya. Setelah if clause, followed by comma, followed by main clause. Paham? Jelas? If it rains tomorrow, ya, if diikuti dengan subject it, followed by verb 1 plus s, karena tadi subjeknya subjek tunggal. Ketika subjek tunggal, kata kerjanya diikuti dengan s or es. If it rains tomorrow, comma, we won't go to the beach. Kita tidak akan, ya, pergi ke pantai. Nah, ini conditional sentence with comma.
Now, we also can change the position, ya, without comma. Bisa kita pindah posisinya dan kita tidak perlu menggunakan koma di sini. Gimana caranya? Nah, main clause-nya berada di depan. Jadi kalimatnya tidak diawali dengan if, tetapi diawali dengan si main clause-nya, si result-nya, ya. It's okay, gak masalah. Contohnya di sini, I will get fat, follow by if clause, langsung. I will get fat if I eat too much. Ya, tidak perlu menggunakan koma kalau di depannya tidak ada if. Okay? She will fail the test if she doesn't study hard. Ya, ini bentuk yang benarnya seperti ini. If she doesn't study hard, she will fail the test if she doesn't study hard. Ya, tidak perlu ada koma. We won't go to the beach if it rains tomorrow. Kita tidak bisa ke pantai jika hari esok hujan. Seperti itu. Oke, sudah semakin ngerti? Ya. Jadi, si conditional sentence ini untuk apa tadi? Untuk mengungkapkan sesuatu yang mungkin saja terjadi berdasarkan conditionnya, ya. Atau kira-kira ketika kamu memikirkan satu kondisi, kira-kira resultnya apa? Kira-kira hasilnya apa dari condition yang kamu pikirkan tersebut? Oke, lanjut. Okay, now let's practice how to make a conditional sentence in proper way. The instruction is arrange the words into a good sentence. I have a group of words. You should arrange the words into a good sentence. Jadi kamu harus menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang baik dalam conditional sentence, ya. You should arrange the words in 10 seconds. Are you ready? Okay, let's start. Excellent. Have you finished? Alright. Let's see. If you don't have breakfast, you will be hungry. Okay. Thank you for watching. And don't forget to practice your English. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum.